Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami bahas adalah konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Najmi Andini Putri, nomor presensi 22. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok saya, yang pertama ada Parendra Dwi Purifianto, nomor presensi 26, Poppy Auliana Rizky, nomor presensi 27, dan Rika Dwi Lestari, nomor presensi 32. Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Konservasi air tanah adalah suatu tindakan untuk melestarikan sumber daya air tanah yang tersedia atau upaya melindungi dan memelihara kondisi lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian atau ketersediaan baik dalam kuantitas maupun kualitas demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik sekarang ataupun yang akan datang. Konservasi air tanah mencakup 1. Perlindungan dan pelestarian air tanah. 2. Pengawetan air tanah dan penghematan air tanah. 3. Penentuan zona konservasi air tanah. Tujuan konservasi air, menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang, penghematan energi yang cukup besar untuk pemompaan air, pengiriman dan fasilitas pengolahan limbah. Konservasi habitat, yaitu penggunaan air di samping untuk manusia juga untuk pelestarian habitat organisme. Selanjutnya yaitu jenis konservasi air tanah. Jenis konservasi air tanah ini terdiri dari dua metode. Yang pertama yaitu metode vegetasi, yang kedua metode teknologi. Yang pertama kita akan membahas tentang metode vegetasi. Metode vegetasi ini terdiri dari 1. Reboisasi dan penghijauan, 2. Pembuatan hutan kota dan tanaman kota, 3. Pembuatan jalur hijau dengan tanaman keras di tepi jalan atau lapangan dan lain-lain, 4. Pengaturan ketat perubahan atau pembangunan lahan. Yang kedua yaitu metode teknologi. Metode teknologi ini terdiri ada sumur atau saluran resapan dan biopori, 2 rora, 3 mulsa vertikal, dan 4 embung. Selanjutnya kita masuk ke dalam upaya melestarikan air tanah oleh masyarakat, yaitu 1. Menjauhkan sampah dari sumber air tanah, 2. Menggunakan air tanah secara bijak, 3. Mengurangi penggunaan zat kimia, 4. Mengikuti penyuluhan pemerintah, dan 5. Membuat sumur resapan. Nah, sumur resapan ini adalah sumur yang berfungsi untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah. Selain itu juga ada manfaat atau tujuannya. 1. Yaitu meresapkan air ke dalam tanah, 2. Mengisi pori-pori tanah sehingga mencegah penurunan tanah, 3. Meningkatkan cadangan dan kualitas air tanah, 4. Mempertahankan tinggi muka air tanah, dan 5. Menjaga keseimbangan hidrologi. Selanjutnya yaitu daerah aliran sungai atau biasa disingkat dengan DAS. Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh ikir-ikir atau puncak bukit ridge dan di dalamnya terdapat satu sungai induk dengan anak-anak sungainya, atau suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatasan topografi atau punggung bukit yang berfungsi untuk menerima pengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dari keluas pada satu titik. Bentukan lahan das. 1. Ikir dan lembah. Ikir adalah punggung bukit batas das. 2. Kipas aluvial, endapan seperti kipas di daerah hulu ke dataran atau induk sungai. 3. Delta, endapan di muara sungai. 4. Meander, sungai berkelok-kelok. 5. Floodplain, dataran di kiri kanan sungai yang saat banjir tergenang air dan saat surut menjadi dataran. Tipe konservasi das. 1. Konservasi das hulu, 1. Reboisasi penghijauan, 2. Pelarangan pembangunan yang merusak lahan respan, 3. Melarang penambangan, 4. Pembuatan aturan hukum pelestarian, 2. Konservasi das hilir, 1. Menjaga kebersihan dari sampah, 2. Menggeruk sungai secara rutin, 3. Penghijauan di sekitar sungai, 4. Pembuatan
aturan pembangunan atau penggunaan lahan. Komponen DAS 1. Lingkungan fisik meliputi A. Bentuk wilayah, topologi bentuk serta luas DAS. B. Tanah, jenis tanah, sifat kimia fisik, kelas kemampuan. C. Air, kualitas dan kualitas. Entitas. D. Vegetasi atau hutan, jenis, kerapatan, penyebaran. 2. Manusia meliputi A. Jumlah penduduk di sekitar daerah aliran sungai. B. Kebutuhan hidupnya. C. Aktivitas dan teknologi yang digunakan. Terima kasih. Selanjutnya ada upaya-upaya konservasi DAS. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat sekitar DAS. Yang kedua, pengendalian degradasi DAS seperti menanam pohon, perlindungan hutan dan air. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengelolaan sumber daya lahan dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode agronomis, pengelolaan tanah, dan mekanik. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan sistem irigasi drip, penanaman sistem tada hujan, dan penggunaan air efisien. Dan yang terakhir, ada pengelolaan sumber daya hutan. Untuk upaya yang keempat, yaitu diversifikasi mata pencaharian masyarakat. Untuk tujuan konservasi DAS, yaitu terkendalinya hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia, sehingga terjamin kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kami. Dari apa yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan, konservasi air tanah merupakan suatu tindakan untuk melestarikan sumber daya air tanah yang tersedia. Dan daerah aliran sungai atau DAS merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh igir-igir atau puncak bukit, dan di dalamnya terdapat satu sungai induk dengan anak-anak sungainya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.